Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anita Fitrani, CPNS Kabupaten Wonogiri sebagai perawat gigi di UPTD Puskesmas Wuryantoro. Dan saya merupakan peserta latsar golongan 2 angkatan 173 tahun 2021. Melalui video ini, saya akan menunjukkan kegiatan saya selama masa habituasi. Untuk menghemat waktu, berikut video ini. UPTD Puskesmas Wuryantoro merupakan pusat kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat wilayah Wuryantoro dan sekitarnya. Terletak di Jalan Raya Wuryantoro nomor 18, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Di UPTD Puskesmas Wuryantoro mempunyai beberapa pelayanan, salah satunya yaitu pelayanan poli gigi. Adapun judul laporan aktualisasi saya adalah optimalisasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada anak dengan program poli gigi ramah anak di UPTD Puskesmas Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Untuk kegiatan aktualisasi saya terdiri dari 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah membuat tim program poli gigi ramah anak. Tahapan kegiatan yang pertama, konsultasi dengan Kepala Puskesmas agar mendapat dukungan dan juga persetujuan tentang program yang akan dilakukan. Saya melakukan konsultasi diawali dengan mengucap salam, bersikap sopan santun, dan juga bertanggung jawab. Kegiatan konsultasi ini merupakan sebuah bentuk dari implementasi manajemen ASN. Selanjutnya, saya melakukan koordinasi dengan dokter gigi dan juga perawat gigi sebagai mitra kerja. Saya melakukan koordinasi dengan sikap sopan dan santun secara musyawarah dan transparansi agar terbentuk rasa kepercayaan akan kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan ini berlandaskan keterbukaan dalam menerima saran dan kritik terkait program dan merupakan sebuah bentuk implementasi manajemen ASN. Kemudian saya menyusun tim program poli gigi ramah anak. Kegiatan ini saya lakukan penyusunan tim dengan jelas, dibuktikan dengan adanya daftar anggota tim. Penyusunan tim dilakukan secara adil dan juga efisien. Saya menyusun tim sebagai perwujudan sikap profesional dan berkualitas sebagai ASN. Kegiatan yang kedua adalah membuat media dan sarana edukasi. Pada kegiatan kedua ini, saya terlebih dahulu mencari referensi tentang media dan sarana yang akan dibuat. Kegiatan ini saya lakukan dengan kejelasan target sesuai dengan ilmu kesehatan gigi dan mulut. Kemudian bermusyawarah dengan petugas poli gigi yang lain agar dapat memperoleh media dan sarana edukasi yang berorientasi pada mutu. Saya mencari referensi dengan benar dan tepat untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai perawat gigi. Kemudian saya mengkonsultasikan referensi yang sudah saya dapatkan dengan Kepala Puskesmas. Konsultasi diawali dengan mengucap salam, melakukan konsultasi secara cermat dan bertanggung jawab terhadap referensi yang sudah dikumpulkan. Kegiatan ini merupakan sebuah bentuk implementasi dari manajemen ASN. Selanjutnya saya membuat media dan sarana edukasi dalam bentuk pemasangan wallpaper dinding, pencetakan stiker, dan lembar balik. Saya membuat media dan sarana edukasi secara mandiri dan bekerja keras dengan menyiapkan semua yang dibutuhkan dalam pembuatan media dan sarana edukasi. Kegiatan ini dilakukan dengan efektif, efisien, dan bertanggung jawab terhadap media edukasi yang dibuat. Kegiatan ini sebagai perwujudan sikap dari seorang ASN yang profesional dan untuk meningkatkan kualitas saya sebagai ASN. Kegiatan 3. Melakukan sosialisasi tentang program poli gigi ramah anak. Konsultasi dengan Kepala Puskesmas diawali dengan mengucap salam, dengan bersikap sopan dan menggunakan bahasa yang santun. Saya berkonsultasi dengan Kepala Puskesmas agar sosialisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kegiatan ini merupakan sebuah bentuk implementasi dari manajemen ASN. Selanjutnya saya membuat materi untuk sosialisasi tentang program poli gigi ramah anak. Saya dengan kreatif dan jelas dalam membuat materi sosialisasi agar dapat dimengerti oleh semua petugas poli gigi
dan dilakukan dengan tepat waktu. Membuat materi sosialisasi merupakan perwujudan sikap seorang ASN yang profesional dan berkualitas. Setelah itu, saya membuat dan mempersiapkan undangan untuk sosialisasi dengan penuh tanggung jawab, ditulis dengan menggunakan bahasa Persatuan Indonesia dengan baik dan benar, dan disiapkan surat undangan secara tepat waktu atau disiplin pada hari sebelum sosialisasi dilakukan. Saya membuat undangan sosialisasi sebagai perwujudan sikap seorang ASN yang profesional dan berkualitas dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam setiap kegiatan. Selanjutnya, melaksanakan sosialisasi tentang program Poligigi Ramah Anak. Dilakukan dengan disiplin, disampaikan dengan sikap kepemimpinan, ramah, dan sopan, dengan menciptakan suasana komunikasi yang baik, nyaman, dan kekeluargaan agar informasi tentang poligigi ramah anak dapat tersampaikan. Kegiatan ini merupakan sebuah bentuk implementasi dari manajemen ASN. Kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan program poligigi ramah anak. Tahapan yang pertama, melakukan edukasi kepada pasien anak menggunakan media lembar balik. Dilakukan dengan waktu yang sebaik-baiknya, dapat dipertanggungjawabkan materi yang dijelaskan kepada pasien anak dan menjadikan edukasi kesehatan gigi dan mulut sebagai kegiatan yang efektif dan efisien. Saya melakukan edukasi kepada pasien sebagai wujud penyediaan sarana dan prasarana kesehatan pendukung bagi pasien. Kemudian melakukan pengenalan alat dan tindakan yang ada di poligigi kepada pasien anak. Dilakukan dengan jujur, menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, dan berkomunikasi dengan bahasa yang sopan dan sikap santun dengan pasien. Kegiatan ini merupakan sebuah bentuk implementasi dari pelayanan publik. Selanjutnya, memberikan stiker gigi sebagai tanda telah berkunjung ke poligigi. Hal ini merupakan inovasi baru yang ada di puskesmas. Saya memberikan stiker secara mandiri dan bersikap ramah kepada pasien. Kegiatan ini merupakan sebuah bentuk implementasi dari pelayan publik. Kegiatan 5. Melakukan evaluasi pre dan post aktualisasi kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada anak. Tahapan yang pertama, melaksanakan konsultasi dengan kepala puskesmas terkait kuesioner yang akan dibuat. Dilakukan dengan menerapkan prinsip musyawarah untuk mendapatkan masukan, melakukan konsultasi dengan jelas dan dengan sikap sopan agar terjalin komunikasi yang nyaman. Kegiatan ini merupakan sebuah bentuk implementasi dari manajemen ASN. Setelah berkonsultasi, saya kemudian membuat kuesioner yang akan dibagikan. Dilakukan dengan mandiri, jujur sesuai dengan arahan kepala puskesmas, cermat dan teliti agar tidak terjadi kesalahan dan mendapatkan hasil. Tahapan yang selanjutnya, meminta pasien anak untuk mengisikan kuesioner pre dan post aktualisasi. Kegiatan ini dilakukan dengan sikap sopan, efektif dan efisien agar tidak membuang-buang waktu dan juga menghormati setiap jawaban yang diberikan pasien. Kegiatan ini merupakan sebuah bentuk implementasi dari manajemen ASN dan juga pelayan publik. Tahapan yang terakhir adalah merekap data hasil kuesioner dan mengambil kesimpulan dari data kuesioner yang didapatkan. Saya menyusun laporan kegiatan dengan jujur, sesuai dengan hasil yang didapatkan, bekerja keras dan menyampaikannya dengan cermat. Hasil evaluasi yang didapat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di poligigi dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam setiap kegiatan. Alhamdulillahirobbilalamin, setelah ruangan ini diberi wallpaper, tambah bersih, juga pasien-pasien anak khususnya juga tambah senang. Kemarin ada pasien anak-anak juga menanya-nanyakan tentang gambar-gambar itu, apa itu namanya, gambar apa dan seterusnya. Ya itulah, setelah dikasih seperti ini, alhamdulillah ruangan tambah bersih dan tambah cakep gitu. Pasien juga senang, khususnya pasien anak-anak. Terima kasih Mbak Tata atas inisiatifnya untuk Puskesmas BP Gigi Ramah Anak.